Sebelum ditemukan, doa yang dipanjatkan untuk putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, terus mengalir deras. Harapan agar Eril yang hilang di Sungai Are, Bern, Swiss pun datang dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun media sosial. Harapan dan doa terbaik untuk putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, tak kunjung putus. Masyarakat terus mendoakan perjuangan tim SAR agar bisa menemukan Eril yang hilang tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss. Ucapan duka cita untuk Eril pun berdatangan dari berbagai pihak. Di media sosial, banyak doa dikirimkan untuk Eril beserta keluarga yang kehilangan. Bahkan dalam foto yang diunggah Atalia di akun Instagramnya, dibanjiri komentar dari publik figur dan netizen yang menyampaikan doa serta dukungannya atas musibah yang menimpa. Tak hanya itu, karangan bunga duka cita atas kepergian Eril juga terus berdatangan ke Gedung Pakuan Bandung. Jajaran papan bunga duka cita ini mengular hingga beberapa kilometer. Sholat goib dan doa bersama pun digelar di Gedung Pakuan Bandung untuk mendoakan kepergian Eril. Tak hanya keluarga dan kerabat, warga juga turut serta dalam doa bersama. Bahkan, warga rela datang dari luar kota Bandung demi bisa bertemu untuk menguatkan keluarga Ridwan Kamil yang tengah berduka. Masyarakat antusias sekali ingin mendoakan, semua istilahnya ya, semangat lah ya, antusias gitu loh, karena memang dari ininya Bu Atalia sendiri dan Bapak Gubernur kita ini kan sebenarnya welcome tuh di medsos, siapa yang berkenan untuk mendoakan gitu kan ya. Ya ikut mendoakan gitu, dengan rasa simpati kita gitu ya, melihat suatu keluarga yang kehilangan anaknya gitu kan, apalagi seorang ibu ya kan, melihat anaknya tuh tenggelam depan dia gitu. Saya tuh tiba-tiba aja ngeliat nangis loh Mas, kayaknya gimana gitu, kasihan gitu ya, ikut merasakan sedihnya gimana kehilangan anak, ya cuma anak dua lagi ya gitu. Pengen mendoakan ya? Ya ikut mendoakan gitu. Kuatnya doa yang dipanjatkan untuk Eril akhirnya didengar Yang Maha Kuasa. Jenazah Eril telah ditemukan di Bendungan Engehalde, Bern, Swiss 8 Juni lalu. Pernyataan ini dikonfirmasi setelah tim forensik kepolisian Bern bekerja sama dengan KBRI di Bern melakukan identifikasi DNA terhadap jenazah yang ditemukan di Bendungan Engehalde Rabu pagi. Hasil tes DNA memastikan jika jenazah yang ditemukan kepolisian Bern adalah Emeril Khan Mumtaz. Informasi selengkapnya soal kepulangan jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril pasca penemuan oleh kepolisian Bern, Swiss, kita telah terhubung dengan koresponden Kompas TV, ada Krisna Dianta di Bern, Swiss. Krisna. Selamat siang, selamat malam waktu Jakarta. Selamat malam waktu Jakarta. Seperti apa Krisna proses pemulangan jenazah Eril nantinya? Informasi itu saya kurang tahu karena itu menyangkut pihak kepolisian dan keluarga yang lebih tahu. Sampai sekarang saya belum bisa menghubungi mereka. Jadi kepulangannya saya kira akan lebih cepat dari proses kematian yang tidak wajar karena selama ini sudah diketahui dia tenggelam dan tidak ada sebab lain, dan saya kira akan lebih cepat. Biasanya kalau ketemu jenazah yang meninggal mendadak seperti di jalanan atau di panti jompo itu akan diperiksa lebih dahulu, diidentifikasi dan sebagainya, itu agak lama. Tapi ini sudah tahu bahwa ini meninggal, kemudian hanya kalau sudah dinyatakan meninggal dan polisi sudah mengidentifikasi, itu lebih cepat dari kematian yang kalau disebut di sini unwarranted death, itu kematian yang tidak wajar, jadi lebih cepat. Ya, jadi artinya kalau kasus-kasus serupa kematiannya belum diketahui penyebabnya apa, prosesnya akan jauh lebih lama. Tapi karena ini kasusnya sudah dalam
pencarian seperti itu artinya bisa jadi prosesnya lebih cepat. Lalu kemudian untuk proses identifikasi dari informasi yang Anda ketahui, apalagi yang dibutuhkan polisi? Karena DNA sudah dinyatakan sama dengan Atalia, kemudian apalagi yang Anda ketahui yang harus dilalui sebelum pemulangan jenazah, Krisna? Saya kira polisi sudah bekerja sesuai kapasitasnya. Saat itu ketika jenazah ditemukan ada beberapa tim polisi di lokasi, dibikin tenda khusus, biasanya tenda putih, di situ ada tim dokter yang menyatakan meninggal, ada kepolisian yang menyatakan itu meninggal, dan segera, tidak akan lama itu, kira-kira 2 jam di lokasi, kemudian selesai cepat. Itu biasa kerja orang Swiss, sangat sistematis dan terorganisasi. Anda Kalau melihat, yang lebih detail, baik, silakan lanjutkan Krisna. kalau yang lebih detail terus terang saya tidak tahu karena ini menyangkut jati diri dia, bagaimana jasadnya dan sebagainya, itu saya kurang tahu. Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sedang dalam penerbangan menuju ke Swiss. Dari estimasi yang mungkin Anda juga bisa perhitungkan, kemudian nanti untuk proses pemulangannya kalau dianggap lebih cepat dari kasus-kasus yang biasanya, akan seperti apa? Apakah langsung dari bandara Swiss menuju ke Indonesia? Ya seperti itu, biasanya dari Zurich ya, bandara terbesar yang internasional itu dari Zurich. Kalau dari Zurich. Bern memang ada bandara kecil, tapi itu lebih untuk militer dan pesawat pribadi. Dan di Jenewa itu untuk kawasan Eropa, dan di Basel itu untuk kawasan Eropa. Jadi lewat Zurich, dari rumah sakit di dalam peti, kemudian dibawa ke Zurich, dari Zurich ke Jakarta. Baik, kita sedikit mundur ke proses pencarian dan akhirnya ditemukan pada tanggal 8 Juni, betul begitu ya Krisna ya. Ini ditemukan lokasinya sebetulnya tidak terlalu jauh dari titik awal hilangnya Eril. Apakah memang pada saat itu kondisi sudah memungkinkan, artinya debit air, kemudian juga kejernihan air sungai maksud kami seperti apa? Saya kira ini lebih karena arus lebih besar. Jika misalnya Eril tersangkut di akar pepohonan mati di dasar laut, dengan datangnya air besar yang 2 hari 3 hari ini ada badai, itu tersangkutnya bisa keluar dari sangkutan dan dia melewati satu pintu air, yang satu yang namanya Zweilemateli, biasanya juga di sana tersangkut, ternyata tidak. Terus yang kedua ini yang di namanya Engelhade, itu memang arusnya deras dan ada 2 pintu, satu pintu terus yang ke bawah, satu ke turbin untuk membangkit tenaga listrik. Di situ kemungkinan besar dia menyangkut. Saya tidak tahu tepatnya, tapi kira-kira di situ lebih dikarenakan debit air yang tinggi dan deras. Lebih kepada debit air yang tinggi dan juga deras. Kalau informasi yang pernah Anda ketahui, kejadian yang mungkin hampir serupa, proses pencariannya memakan waktu seperti ini hingga 2 minggu lamanya, Krisna? Ya, di sini ada polisi air, dalam hal ini polisi sungai yang selalu mencari tiap hari sporadis, tidak 24 jam, tapi saya sampai hampir 2 minggu ini selalu mengamati ada lalu lalang yang mencari, kecuali kemarin. Itu dua polisi jalan kaki, satu dengan perahu, 2 orang, tapi tidak lagi menggunakan peralatan modern, tidak lagi menggunakan drone, tidak ada penyelam. Baik. Jadi ketika proses pencarian itu sendiri, terakhir apakah juga sempat ada larangan untuk sementara waktu tidak boleh ada yang berenang di sekitar area pencarian? Tidak ada larangan. Polisi mencari dan orang Swiss masih tetap berenang di sebelah perahu dan sebagainya selama itu tidak dekat bendungan. Di dekat bendungan itu 1 kilo sebelum bendungan, dari 4 bendungan itu memang dilarang apakah ada pencarian atau tidak. Baik, terima kasih Krisna Dianta, koresponden Kompas TV ada di Bern, Swiss terkait dengan rencana proses pemulangan dari Eril.